위원장님, 오늘 한잔 하시고 아주 편히 쉬시다 가십시오. 높은 자리로. Halo guys, terima kasih sudah mampir ke Wong Kampung Channel. Video kali ini kita bahas film Korea yang dibintangi opa-opa gemoy, siapa lagi kalau bukan Ma Dong-seok. Dalam film ini diceritakan seorang Ma Dong-seok menjadi pelatih tinju profesional guys. Tapi karena merasa dicurangi saat perlombaan, dia pun membrutal yang menyebabkan dirinya harus di blacklist di kotanya. Karena hal itu pun dia menjadi kesusahan dalam mencari pekerjaan. Tapi suatu waktu dia ditawari pekerjaan oleh saudaranya. Namun lokasinya yang cukup jauh mengharuskan dia pindahan guys. Setelah dia diterima dan mulai bekerja sebagai guru olahraga sekaligus penagih uang kesiswaan, sebut saja uang gedung, laki-laki harus berurusan dengan para mafia guys. Karena salah seorang muridnya yang hilang diculik. Dari sini kita sudah bayangkan dalam film ini banyak adegan pergelutan yang pastinya seru. Oleh karena itu, tak usah berlama-lama, siapkan kopi kalian, inilah. Di suatu malam diperlihatkan seorang gadis yang bernama Soyun. Dia yang sedang berjalan kaki di bawah rintik-rintik hujan, kemudian dihampiri sebuah mobil guys. Di sisi lain diperlihatkan seorang pelatih tinju bernama Yo Ki-chul. Semasa mudanya dia pernah menjuarai ajang tinju di Asia. Tak hanya itu, sebelum menjadi pelatih tinju, dia juga pernah menjadi penagih utang yang sangat ditakuti karena mempunyai pukulan seperti huluk guys. Di malam itu, Ki-chul yang sedang mendatangi panitia tinju karena merasa dicurangi, dia yang protes kepada panitia tidak membuahkan hasil. Padahal anak didiknya yang sudah taat pada aturan menjadi juara kedua. Bukannya menjawab dengan baik-baik, salah seorang panitia malah ngegas. Akhirnya Ki-chul membrutal guys. Akibat peristiwa itu, Ki-chul dipecat dan di blacklist di kotanya. Akhirnya Ki-chul jadi pengangguran. Kemudian dia ditawari pekerjaan oleh saudaranya menjadi guru olahraga di salah satu sekolahan. Namun sekolahan itu berada di kota terpencil yang mengharuskan Ki-chul menaiki gunung melewati jalan yang berkelok-kelok. Di tengah-tengah perjalanan, ban mobil Ki-chul tiba-tiba bocor, sedangkan dia tidak membawa ban ganti, yang mengharuskan dia menghubungi bengkel dan melakukan hal membosankan yaitu menunggu. Sembari menunggu, Ki-chul melihat poster yang ditempel di jalan, yang berisi berita orang hilang yang bernama Soyun. Tidak lain adalah gadis di awal film guys. Dia pun kemudian dijemput dan diantar ke sekolahan tujuannya. Namun di sana dia bertemu seorang murid yang sedang marah-marah karena poster yang dia tempel dicoret-coret. Kita sebut murid ini Yojin. Karena sudah kesal, si Yojin ini hampir bergelut guys. Ki-chul yang melihat itu pun langsung menghampirinya, sekaligus menasehatinya dan menyuruh mereka kembali belajar di kelasnya. Namun di sana Yojin memperingatkan temannya, jika Soyun tidak ditemukan, merekalah yang harus bertanggung jawab. Sementara Ki-chul juga bertemu anak didiknya, yaitu Dong-su, yang sekarang bekerja sebagai polisi yang pemberani. Di sisi lain diperlihatkan Yojin sedang mengunjungi nenek Soyun, sekaligus membawakan obat untuknya karena neneknya sedang sakit-sakitan. Yojin sendiri sudah menganggap Soyun dan neneknya seperti keluarganya. Di sana dia juga memberitahu kalau polisi akan segera menemukannya. Sejak Soyun menghilang tanpa kabar, Yojin merasa sangat kesepian dan selalu memikirkannya. Malam harinya diperlihatkan Ki-chul yang sedang pemanasan tanpa sengaja melihat seorang gadis yang sedang dibawa oleh orang asing. Dari situlah Ki-chul merasa ada yang aneh dan janggal di kota itu guys. Di lain sisi kita juga diperlihatkan bos mafia yang sangat disegani, sebut saja Pai Josu. Dia juga memiliki banyak bisnis terselundup seperti tempat hiburan malam, jual beli obat-obatan terlarang, dan juga jangkrik bos. Tapi di balik itu semua, Pai Josu ternyata masih memiliki bos yang lebih berkuasa guys. Sementara itu, Yojin yang hendak pulang dari rumah nenek Soyun dikagetkan dengan orang asing yang mengikutinya. Beruntung saat itu bus yang ditunggu segera tiba. Kemudian Yojin pun segera naik dan terbebas dari orang asing itu guys. Keesokan harinya, Ki-chul yang sudah mulai bekerja sebagai guru olahraga sekaligus kepala kesiswaan.
Dia juga bertugas menarik uang kesiswaan atau sebut saja uang gedung. Kicul yang pernah bekerja menjadi penagih hutang pun tidak mempermasalahkan itu. Kemudian Kicul juga memperkenalkan diri dengan para guru di sana. Selesai berkenalan, Kicul pun dipersilahkan duduk. Dia bersebelahan dengan guru kesenian, sebut saja Singsong. 앞으로 저기 앉으세요. 저기 앉으세요. Singkat cerita, Kicul pun mulai menagih uang gedung murid yang sudah nunggak, guys. Kemudian dia juga bertemu seorang guru yang menyarankan untuk menagih uang pada jam istirahat saja. Karena semua murid pasti berada di kantin tanpa harus susah-susah mencarinya. Tapi di sana Kicul juga berpikir, ternyata pekerjaannya tidak semudah yang dia bayangkan, guys. Pasalnya murid-murid di sana tidak menghiraukannya, bahkan beberapa murid menyebutnya guru gendut. Tak luput dari itu, Kicul pun juga bertemu murid yang bicaranya nyolot. 알아서 할 건데요. 양세희라고 있니? Di sana Kicul melihat Eugene yang hendak keluar dari kantin. Dia pun mengejarnya, karena Eugene juga belum membayar uang sekolahnya. Tapi saat ditagih, Eugene tidak memikirkannya. Dia terlihat juga tidak peduli pada pendidikannya. Kemudian Kicul juga mengingatkannya agar tetap bersekolah demi masa depannya juga. Selain itu, Kicul juga bertanya tentang Soyun yang tidak pernah masuk sekolah. Dia menduga bahwa Soyun sengaja menghindar agar tidak ditagih uang sekolahnya. Mendengar hal itu pun Eugene berpidato dengan nada yang membosankan. 잘 알지도 못하면서 마음대로 얘기하지 마세요. 예? Di saat yang bersamaan, Eugene dipanggil wali kelasnya. Dia dimarahi karena selalu menempelkan poster Soyun di mading sekolahan, guys. Eugene pun kesal dan berkata bahwa tidak ada guru yang peduli dengan Soyun. Kemudian dia pergi begitu saja. Kicul yang melihat itu pun menjadi bingung. Dia juga kasihan pada Eugene, tapi Kicul pura-pura tidak menghiraukannya. Di lain sisi, di saat Kicul ke kamar mandi, dia melihat Singsong yang keluar dari toilet perempuan. Tapi karena sudah kebelet, dia pun tidak begitu memikirkannya, guys. Setelah selesai dengan urusan perutnya, Kicul melihat Eugene yang berlari keluar sekolahan. Akhirnya Kicul berinisiatif untuk mengejarnya, tapi sayangnya dia tidak menemukannya. Karena terlanjur muter-muter, Kicul menyempatkan diri untuk jajan cilok di sana, guys. Dan juga bermain capit boneka kesukaannya. Kicul yang saat itu kabut, resah, gelisah, tiba-tiba tertawa bahagia. Karena dia berhasil mendapatkan boneka, guys. 오케이. Kemudian Kicul pun melanjutkan pencariannya. Tapi di tengah perjalanan, dia bertemu pejabat yang sedang berkampanye, sebut saja Paimin. Dalam kerumunan itu, terlihat orang-orang sangat menyukainya, walaupun ada beberapa yang membencinya. Karena diketahui Paimin mempunyai hubungan bisnis dengan Pai Josu. Di lain sisi, Kicul yang hendak beranjak pulang, tanpa sengaja melihat Eugene yang masuk ke sebuah gedung. Yang ternyata di sanalah tempat Soyun sahabatnya bekerja, guys. Dan gedung itu merupakan sebuah klub malam milik Pai Josu. Di sana Eugene yang hendak menanyakan keberadaan sahabatnya, tapi Eugene yang masuk tanpa izin pun mendapatkan perlakuan yang kasar. Beruntung Kicul yang langsung mengikutinya datang di saat yang tepat, dan Eugene berhasil keluar dengan selamat. Tapi sebelum mereka pergi dari sana, Kicul memperingatkan Eugene agar tidak ceroboh lagi. Kemudian di sana mereka juga dihampiri kakak-kakak cantik berdaster, dan Eugene pun langsung bertanya kepadanya tentang Soyun sahabatnya. Lantas kakak cantik berdaster itu pun memberikan sedikit informasi. Dia menyebut Madam Lee Seol yang memiliki jalur perdagangan mangga muda. 이슬 언니가 더 잘 알 거예요. 이슬 언니. Malam harinya Kicul hendak mengantarkan Eugene pulang. Tapi Eugene yang belum terima ingin menyelidiki kasus itu lebih dalam lagi. Kicul sebagai gurunya pun menyarankan agar polisi saja yang mengurus kasus ini. Tapi Eugene yang kesal karena dia sudah melaporkan kasus ini kepada polisi, belum mendapat jawaban dan solusi sedikit pun. Akhirnya malam itu Eugene meminta turun di tengah perjalanan. Tanpa Eugene sadar, ternyata ada mobil yang sedang mengawasinya, dan tiba-tiba sementara itu, Kicul yang melihat ponsel Eugene tertinggal di mobilnya berniat balik arah. Tapi sesampainya di sana, dia dikagetkan oleh orang misterius yang hendak membawa Eugene. Tapi lagi-lagi Pak Guru Kicul datang di saat yang tepat, dan Eugene pun kembali selamat.
Singkat cerita, Gicul pun membawanya ke rumah sakit dan memanggil polisi untuk mengusut kasus ini. Tapi di sana mereka tidak bisa berharap banyak. Pasalnya para polisi hanya menyarankan untuk melapor terlebih dahulu, guys. Bahkan Dongsu temannya berkata bahwa polisi akan cuek bebek dengan kasus seperti ini. Karena diketahui akan berlangsungnya agenda besar yaitu pemilu. Tapi di sana Gicul meminta Dongsu agar bisa membantunya. 코치님 저희들이 알아서 할 테니까요. 너무 신경 쓰지 마시고. Hari berikutnya Gicul pergi ke rumah nenek Soyun untuk meminta tanda tangan atas laporan yang akan dibuatnya. Kemudian dia serahkan kepada Dongsu. Awalnya Dongsu menolak untuk menyelidiki kasus tersebut. Tapi mengingat Gicul adalah orang yang berjasa di hidupnya, akhirnya dia memberanikan diri untuk membantunya. 빨리 해. Di sisi lain, Gicul juga meminta bantuan kepada wali kelas Eugene. Tapi di sana sang wali kelas angkat tangan dan tidak ingin terlibat kasus itu. Tak sampai di situ, Gicul pun juga dimarahi beberapa guru. Karena tugasnya hanyalah sebagai guru, bukan mengurus hal semacam itu. Lah, bukannya itu sebagian tanggung jawab seorang guru. Sementara itu, Eugene yang meminta bantuan pada Gicul untuk mengantarkannya bertemu dengan Madam Lee Seul. Tapi di sana Gicul mengatakan agar menunggu keputusan dari polisi. Eugene yang kecewa lantas ngambek pada Pak Guru Gicul. Gicul yang menyesali hal itu hendak menemuinya. Tapi ternyata Eugene sedang bersama Pak Guru Singsong. Dia pun membatalkan niatnya lalu hendak balik bekerja. Di saat dia toleh-toleh kanan kiri atas bawah, tanpa sengaja melihat kepulan asap dari lantai atas, yaitu dari kamar mandi perempuan. Gicul pun langsung on the way karena ditakutkan terjadi kebakaran. Tapi ternyata hanya beberapa murid yang sedang ritual memanggil hujan. Dia pun menceramahinya sebentar, lalu mengecek setiap toilet di sana untuk memastikan tidak ada ritual lainnya. Tapi tanpa sengaja dia malah menemukan kamera tersembunyi. Tapi di sana Gicul tidak melambaikan tangan dan langsung mengambilnya. Walaupun wajah Gicul terlihat lucu di sana, tapi dia tidak peduli. Dia berniat melaporkan kepada kepala sekolah. Tapi sesampainya di ruangan kepala sekolah, dia malah dimarahinya karena telah melaporkan hilangnya Soyun kepada polisi. Dengan alasan hal itu bisa mencemarkan nama baik sekolah. Begini katanya. Gicul pun memeriksanya ke ruangan komputer. Tanpa disangka, ternyata pemilik kamera itu adalah Pak Guru Seni Singsong. Padahal wajahnya yang lugu, tapi ternyata ganteng-ganteng jamet juga. Dari situ, Gicul langsung on the way ke ruangan guru. Karena semua guru sudah pulang, dia langsung membuka laptop Pak Guru Seni. Di sana Gicul juga menemukan pesan-pesan singkat rayuan gombalan kepada para murid, termasuk Soyun dan Eugene. Dalam pesan itu mereka semua diajak kencan. Mengetahui itu semua, Gicul pun menghubungi Dongsu untuk meminta bantuan menangkap Pak Guru Singsong. Tapi Dongsu yang sedang bertugas tidak bisa menerima telepon. Kemudian Gicul pun menghubungi Eugene yang ternyata sedang bersama Pak Guru Seni itu, guys. Gicul pun memberitahu Eugene bahwa Pak Guru Singsong bukanlah orang yang baik. Gicul juga berkata bahwa Pak Guru Singsong adalah orang terakhir yang menghubungi Soyun sebelum dia menghilang. Mendengar hal itu, Eugene pun langsung mengirim Sherlock kepada Gicul. Eugene yang belum percaya akan hal itu pun bertanya kepada Pak Guru Singsong soal Soyun sahabatnya. Mendengar hal itu pun Pak Guru Singsong yang awalnya terlihat unyu-unyu seketika tatapannya menjadi kosong dan tiba-tiba mengeluarkan pukulan tanpa bayangan hingga Eugene pun tertidur. Singkat cerita, Eugene yang terbangun dalam keadaan terikat pun menjadi yakin kalau Pak Guru Singsong memang bukan sugar daddy yang baik. Di saat Pak Guru Singsong berusaha mengambil hati Eugene dengan cara gombalisme, mata Eugene yang toleh-toleh seperti validasi pinjol pun tak sengaja melihat ponsel Soyun. Yang artinya Pak Guru Seni itu memang terlibat tentang hilangnya Soyun sahabatnya. Tapi lagi-lagi Gicul datang di saat yang tepat melihat mereka di dalam rumah. Pak Guru Singsong yang panik pun hendak mengumpetkan Eugene. Tapi walaupun begitu, nasi sudah menjadi bubur karena Gicul sudah terlanjur melihatnya. Gicul dengan segala amarahnya pun mencari jalan untuk masuk karena pintu yang dikunci, dia pun merusaknya tanpa seizin pemiliknya. Lah, sudahlah. Setelah dia berhasil masuk, langsung mengeluarkan pukulan huluk, guys. Nah, kan, sementara itu Pak Guru Seni yang takut babak belurnya makin parah, dia pun meminta ampun.
Kicul pun menginterogasinya dan menanyakan keberadaan Soyun. Tapi di sana Pak Guru Singsong berkata bahwa dia tidak tahu apa-apa. Lalu dia menceritakan peristiwa saat bersama Soyun, di mana malam itu dia menjemput Soyun karena kemauan Soyun sendiri. Lalu entah mengapa dia meminta diturunkan di tengah perjalanan. Tapi karena dia kasihan, dia pun kembali menjemputnya. Tapi sesampainya di sana, dia tidak menemukan Soyun dan hanya menemukan ponselnya saja. Mendengar cerita itu, Kicul pun tidak percaya. Secara dia adalah guru seni, pasti pandai mengarang cerita juga. Di saat Kicul ingin menggebukinya lagi, datanglah beberapa polisi yang menerima laporan dari Eugene. Aduh, kenapa lapor sih, nak? 어? 야, 조용해. Sesampainya di kantor polisi, Kicul pun menegaskan bahwa Pak Guru Seni Singsong adalah predator berbahaya bagi para muridnya. Dia pun meminta untuk bijak dalam menangani kasus ini, sekaligus memeriksa ponsel Soyun yang kondisinya sudah rusak. Tapi di sana Kicul tidak yakin dengan para polisi jaga. Dia pun meminta bantuan kepada Dongsu untuk mengawal dan menyelesaikan kasus itu, guys. 아, 자꾸 이런 식으로 하면 안 되는 거 아니야? 아치도 잘 Dan benar saja, ternyata para polisi jaga mempunyai hubungan erat dengan Pai Josu dan juga Pai Min. Kemudian polisi itu memberitahu Pai Josu bahwa kasus Soyun kembali dilaporkan oleh Kicul. Pai Josu pun lalu memberitahu kepada Pai Min. Dari sini bisa diketahui kalau kasus Soyun berhubungan dengan pemilu yang akan berlangsung, guys. Kalau kalian semua bingung dan bertanya-tanya dengan hubungan orang-orang itu, di sini saya katakan karena saya juga baru tahu kalau ternyata Pak Guru Seni Singsong adalah anak tunggal dari calon pejabat Pai Min. Lantas di sana Pai Min memarahi Pai Josu karena tidak bisa menutupi kejahatan anaknya. 이런 시기에 일 처리 그렇게밖에 못해? Sementara itu keesokan harinya di sekolah digegerkan oleh poster yang ditempel Eugene, di mana dia menempel poster tentang kejahatan Pak Guru Singsong. Kicul yang melihat itu pun khawatir dengan keselamatan Eugene. Dia juga memberitahunya agar tidak melakukan hal-hal yang ceroboh. Tapi Eugene yang masih ABG labil berkata bahwa yang dia lakukan itu sudah benar, guys. 이제 나이만 먹으면 된다고요. Kicul yang awalnya berpikir kasus itu akan segera terungkap, tapi pada kenyataannya malah semakin rumit. Alih-alih mendapat dukungan dari para guru, ternyata Kicul pun malah dipanggil oleh ketua yayasan sekolah, yang tidak lain adalah Pak Pai Min. Sebagai orang yang paling berkuasa di sana, Pai Min juga memecat Kicul tanpa alasan yang jelas. Bahkan dia juga memberi pesangon yang cukup banyak, lalu menyuruh Kicul pergi dari kota itu, guys. 좋은 게 좋은 거 아니겠습니까? Kemudian Kicul yang dihubungi oleh Dongsu mengabarkan bahwa mereka menemukan Soyun. Namun naas, Soyun yang ditemukan terapung di sungai, yang berarti dia sudah meninggal, guys. Eugene yang berada di sana pun langsung histeris karena dia harus kehilangan sahabat terbaiknya. Setelah peristiwa itu, suasana yang menjadi semakin mencekam. Ditambah nenek Soyun yang harus dilarikan ke rumah sakit karena penyakitnya yang semakin parah, guys. Tak hanya itu, Pai Min juga merasa terancam karena mayat Soyun yang sudah ditemukan, guys. Pai Min lalu mendesak Pai Josu agar segera menutup kasus itu, agar dia bisa melanjutkan pemilu dengan tenang. Di sisi lain, Dongsu yang memberanikan diri untuk mengambil ponsel Soyun, kemudian dia memperbaiki ponsel itu di counter terdekat. Kemudian Dongsu juga menghubungi Kicul karena dia menemukan bukti riwayat telepon antara Soyun, Madame Lee Seol, dan juga Pai Josu. Dongsu lalu berniat untuk bertemu dengan Kicul, tapi tanpa disangka dia dipukul seseorang yang tidak lain adalah anak buah Pai Josu. Sementara Dongsu yang terkapar, dia harus kehilangan barang buktinya, guys. Singkat cerita, Kicul pergi ke tempat hiburan malam untuk mencari Madame Lee Seol. Setelah beberapa menit mencari, akhirnya dia bertemu Madame Lee Seol. Kemudian dia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Soyun, guys. Di sana Madame Lee Seol pun menceritakannya bahwa Soyun harus bekerja menjadi pemandu lagu di tempat Pai Josu, dikarenakan mendiang orang tuanya memiliki banyak utang kepada Pai Josu, guys. Pada awalnya Soyun hanya disuruh menyanyikan lagu seperti pada umumnya, tapi karena ada orang yang berduit yang tertarik kepadanya, dia pun diperjualbelikan oleh Pai Josu. Bersamaan dengan itu, Soyun yang menolak lalu memberontak dan kabur saat dipaksa melayani salah satu petinggi kepolisian, guys.
yang membuat suasana malam itu menjadi ricuh. Oh my god. Namun di saat Madame Lee Seul bercerita, Pai Josu dan pasukannya tiba-tiba datang yang membuatnya ketakutan dan tidak bisa melanjutkan ceritanya, guys. Tibanya di sana, Pai Josu juga mengusir Gicul. Namun Gicul mencoba membicarakan semua dengan baik-baik, guys. Tapi Pai Josu dan pasukannya yang tidak ingin membahas soal itu malah menggunakan kekerasan. Bahkan Gicul dikebukin rame-rame. Dari situlah Gicul mulai memberontak dan membrutal dengan kekuatan supernya. Bahkan dengan tangan kosong sekalipun dia bisa membersihkan pasukan Pai Josu, guys. Pai Josu yang terbangun dari tidurnya setelah mendapat pukulan huluk dari Gicul, dia pun belum bisa bernapas dengan lega. Dikarenakan Gicul yang sudah standby untuk menginterogasinya mengenai kematian Soyun. Tapi di sana Pai Josu mengatakan bahwa bukan dia pelaku pembunuhan itu, guys. Kemudian dia pun menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Semua berawal dari Soyun yang kabur malam itu. Lalu Pai Josu yang mencarinya di sebuah bangunan kosong bekas pom bensin hanya berniat menghukumnya. Tapi Pai Josu justru dikagetkan bahwa Soyun telah disekap oleh Pak Guru Singsong yang tidak lain anak Pak Paimin itu sendiri, guys. Melihat peristiwa itu pun, Pai Josu langsung menghubungi Pak Paimin untuk mengabarkan apa yang telah dilakukan oleh anaknya itu. Dan sesampainya di sana, Paimin yang melihat kondisi Soyun yang sudah sekarat, dia pun lalu mengajar anaknya. Dikarenakan kalau hal itu diketahui oleh publik, akan menghambat dan mencoreng nama baiknya, yang saat itu dia sedang mengikuti pemilu, guys. Berlanjut ke cerita film, diperlihatkan Pak Guru Singsong yang ternyata sudah dibebaskan dari kantor polisi, guys. Kemudian dia menculik Eugene yang sedang menunggu nenek Soyun di rumah sakit. Eugene pun langsung dibawa ke rumahnya, kemudian hendak dieksekusi. Namun belum sempat memulai eksekusinya, tiba-tiba dikagetkan dengan suara pintu yang digedor-gedor. Pak Guru Singsong pun panik dan hendak mengumpetkan Eugene. Tapi apesnya pintu itu berhasil dibuka sebelum dia mengumpetkan Eugene, guys. Tanpa disangka ternyata yang menggedor-gedor pintu dan mendobraknya adalah Pak Paimin, ayahnya sendiri. Di sana Paimin menyuruh Singsong pergi keluar kota untuk beberapa waktu. Tapi sayangnya Singsong tidak mengindahkan permintaan ayahnya. Justru di sana dia malah membahas tentang kematian Soyun, yang ternyata Paimin lah yang melakukan pembunuhan itu, guys. Karena diketahui saat itu Soyun tiba-tiba tersadar. Paimin yang mengetahui itu pun langsung menghabisinya untuk menghilangkan jejak. Menurut Singsong, jika saat itu ayahnya tidak membunuhnya, maka semuanya tidak akan kacau. Mendengar itu, Paimin pun murka dan langsung mengajar Singsong. Setelah dirasa cukup mengajarnya, Paimin menyuruh Singsong untuk merapikan baju-bajunya, karena pesawatnya akan berangkat besok pagi. Kemudian dia pergi begitu saja. Di lain sisi, Gicul mendapatkan kabar dari Dongsu dan ibu Eugene, bahwa Eugene yang tiba-tiba menghilang di rumah sakit. Lalu ibu Eugene juga meminta tolong kepada Gicul untuk membantu mencarinya. Gicul pun berburuk sangka kepada Singsong dan langsung mendatangi rumahnya. Setelah sampai di sana, dia pun mendobrak pintu rumahnya. Tapi sayangnya tidak ada siapa-siapa di sana. Gicul pun berkeliling di dalam rumah dan dia menemukan sebuah alamat yang menempel di dinding yang diduga alamat rumah lain Pak Guru Singsong. Di sisi lain, Eugene mencoba kabur dengan menyemprotkan pengharum ruangan. Tapi sayangnya semua pintu sudah dikunci dan digembok oleh Singsong. Akhirnya Eugene pun hanya bisa kembali bersembunyi. Namun Singsong berhasil menemukannya. Eugene yang mencoba kabur lagi pun harus terkena pecahan gelas yang sengaja dipecahkan oleh Singsong. Beruntungnya Gicul yang tadi langsung bergegas lagi-lagi datang di waktu yang tepat. Gicul pun langsung mendobrak pintunya, kemudian menghajar Singsong hingga terkapar. Namun selagi dia ingin menolong Eugene, tiba-tiba Singsong menusuknya dari belakang menggunakan pisau dapur, guys. Beruntungnya Gicul bukan orang yang bisa tumbang dengan sekali tusukan. Kemudian dia pun kembali berdiri dan kali ini benar-benar membrutal dengan pukulan huluknya.
Kicul yang merasa sudah cukup untuk menghajarnya pun hendak membawa Eugene ke rumah sakit. Tapi tiba-tiba Shing Song kembali menyerangnya lagi menggunakan balok yang membuat Kicul mandi kecap guys. Tapi lagi-lagi Kicul dengan kekuatan supernya kembali bisa bangkit. Dan kali ini dia benar-benar kesal kemudian mengeluarkan pukulan mautnya yang membuat Shing Song benar-benar terkapar dengan tragis. Setelah selesai urusannya dengan Shing Song, kemudian Kicul membawa Eugene ke rumah sakit guys. Tapi di tengah perjalanan, Eugene tersadar dan berkata bahwa yang membunuh Soyun adalah Pai Min. Dia juga meminta Kicul untuk menangkap dan membalasnya. Sesampainya di rumah sakit, Kicul yang sedang duduk tanpa sengaja melihat berita bahwa Pai Min telah memenangkan pemilu itu. Dan tanpa buang-buang waktu, Kicul dengan sisa-sisa tenaganya langsung menuju tempat pemilu itu berlangsung guys. Dikarenakan dia tidak terima jika Pai Min berkuasa dan kejahatannya ditutupi begitu saja. Tanpa sengaja di tengah perjalanan, Kicul bertemu mobil Pai Min. Kemudian dia menghadangnya, lalu menghajar Pai Min dan anak buahnya. Tak berselang lama, polisi datang untuk menangkap Pai Min atas bantuan Dongsu yang berpihak kepada Kicul untuk mengungkap kebenaran. Kemudian Pai Min dan pasukannya pun ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya. Sementara Kicul memilih pergi ke kota asalnya. Tapi sebelum dia pergi, dia mengunjungi Eugene di rumah sakit dan meninggalkan boneka miliknya untuk kenang-kenangan bersama Eugene. Dan film pun berakhir.